Kamu mau memaksanya sampai mati? Orang seperti kamu yang menghalalkan segala cara. Bagaimana aku bisa menikah denganmu? Song Shili, kamu benar-benar membuat orang kecewa. Cepat bawa anak ini ke rumah sakit, cepat-cepat. Song Shili cepat berlutut dan minta maaf kepada Xiao Chen untukku. Jika Xiao Chen tidak memaafkanmu, kamu bukan anakku. Jelas sekali Lu Xiao Chen menjebakku, tapi aku harus dipaksa berlutut dan minta maaf. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Aku rasa penampilanmu sekarang tidak cocok untuk menikah denganku. Kalau bukan karena keberuntungan Xiao Chen, dia sudah mati jatuh karena kamu. Sebagai hukuman, pendaftaran pernikahan kita ditunda. Untuk menebus kesalahan pada Xiao Chen, aku akan menikah dengannya. Lagi pula, ini bukan pernikahan sungguhan. Saya hanya melakukannya untuk menebus kesalahan terhadap Xiao Chen. Kalau begitu, selamat untukmu, sepupu dan sepupu ipar. Sudah selesai bicara. Kalau tidak ada lagi, saya akan kembali dan beristirahat dulu. Kakak sepupu, apakah kamu akan datang ke pernikahan saya dan kakak? Meskipun itu palsu, saya sangat berharap mendapat restu darimu. Tenang saja, kalau dia tidak mau datang, saya akan membawanya ke sini bahkan jika harus memaksanya. Kesalahan yang dibiarkan akan ada harganya. Kalau kamu tidak datang, maka keluar dari rumah ini. Kenapa hatiku tidak tenang begini? Shili kehilangan dirinya karena cemburu. Saya hanya tidak ingin dia terus melakukan kesalahan. Kali ini, jika Shili bisa belajar dari kesalahannya, mungkin masih ada harapan setelah pernikahan. Saya akan berbicara baik-baik dengannya nanti. Sayang, malam ini buatlah sup ayam yang bergizi untuk kita. Iya, tentu. Mari kita buat. Di mata kalian, saya sangat peduli dengan keluarga ini dan sangat mencintai Su Yunyi. Dunia ini luas, tapi tidak ada tempat bagiku. Itulah sebabnya kalian merasa tak terkalahkan. Tinggal 3 hari lagi, aku akan bisa meninggalkan tempat ini. Ayah, ibu, Su Yunyi, aku tidak menginginkan kalian lagi. Satu-satunya yang kumiliki di rumah ini hanyalah beberapa pakaian yang dicuci berulang kali. Orang tuamu dan Xiao Chen sudah di restoran pemerintah mengurus tamu. Kamu ikut dengan saya. Chohya, saya dan Xiao Chen hanya menjalani prosedur, bukan benar-benar mendaftar pernikahan. Nanti saya tetap akan menikah denganmu. Baiklah, mengapa Shili begitu tenang? Sebelumnya, setiap kali melihat saya dekat dengan Xiao Chen, dia selalu marah. Sekarang saya akan menikah dengan Xiao Chen. Tapi Shili sepertinya tidak peduli. Ya, mungkin karena pelajaran sebelumnya, dia jadi tahu cara berubah. Su Tuan, restoran meminta saya segera ke sana. Baik, saya mengerti. Kamu harus datang, jika tidak, saya tidak akan menikah denganmu di masa depan. Shili sudah siap. Sudah siap. Saya akan berpamitan dengan keluarga, tidak perlu. Wah, anak kita benar-benar tampan ya. Hah, benar-benar penuh semangat. Wah, lihatlah. Keluarga ini sungguh serasi. Ngapain berhenti? Jalan!
Bilang ke sipir, buat pindah sel. Aku nggak mau sekamar sama orang. Ngomong sama aku. Emang ada orang lain. Tahu diri dikit. Cepat pergi. Nggak tahu aku siapa. Nggak peduli sih. Yang penting jangan kurang ajar. Oke, berani juga ya. Di sini, yang kuat yang kuasa. Tinjumu lumayan juga. Tapi sayang, kalau mau nguasain sel, kayaknya belum pantas. Dengerin ya. Dulu di Gasya, dengan tangan kosong, aku bunuh 21 tentara bayaran. Sampai dijuluki Raja Serigala. Serigala atau anjing, buktikan aja dulu. Oke, kalau kamu mau mati, aku kabulkan. Setelah ini, jangan ngaku Raja Serigala lagi. Paling juga, kamu cuman anjing liar. Satu lagi, jangan ganggu aku pas baca. Keren nggak? Keren! Bos memang hebat! Bos Arjun, sudah waktunya. Anda boleh bebas. Bos akhirnya bebas! 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 Setelah aku keluar, kalian harus nurut sama sipir. Jangan bikin masalah. Kalian ngerti? Paham! 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 Setelah 3 tahun, akhirnya keluar juga! Kamu? Arjun? Cika Tiara? Teman lamaku? Udah lama gak dengar kabarmu. Kalau aku malah sering dengar orang ngomongin kamu. Ngomongin aku? Apa orang-orang udah tahu? Kalau kamu gak salah, iya. Gak nyangka kamu ditahan di sini. Lapas 4 ini isinya tahanan kelas kakap semua. Pasti kamu menderita ya? Oh itu. Oke saja. Jangan sok keras. Udah bebas, hidup yang benar. Kalau butuh bantuan, telepon aku aja. Ayo. Teman sekolah. Iya, nilainya bagus-bagus dulu. Pacarnya dilecehin orang kaya, dia nyerang pelaku dan dipenjara. Tapi katanya pacarnya itu malah nikah sama si orang kaya. 3 tahun di tempat kayak gini, siapapun pasti hancur mentalnya. Ya udah yuk. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Tuan? Keluargaku petani miskin, masa aku dipanggil Tuan? Kalian salah orang. Tuan Arjun, nama saya Bayu Laksono. Kami datang atas perintah Pak Norman untuk menjemput Anda. Guruku yang nyuruh kalian. Tuan Arjun, Pak Norman ada urusan penting, jadi nggak bisa ke sini. Tapi pas tahu Tuan balik ke Sudo, Pak Norman langsung atur semuanya. Dia nyuruh kami menunggu Tuan dan menuruti semua permintaan Anda. Kamu siapa? Saya Gea Winata, CEO sementara Grup Arjuna. Setelah Tuan ambil alih nanti, saya akan bantu semuanya. Oke, ayo masuk mobil.
Hari ini siapa lagi orang penting yang bebas? Sampai ramai begini. Tuan Arjun. Lucy. Tuan, Pak Norman tahu, gara-gara cewek ini, Anda ditahan 3 tahun. Makanya, beliau titip pesan, kalau Anda mau balas dendam, tinggal bilang saja. Kami bisa buat mereka berdua hilang tanpa jejak di Sudo. Prinsipku untuk balas dendam gak akan ngerepotin orang lain. Lagi pula, dulu aku cuma melukai orang, tapi langsung dikurung 3 tahun. Itu pasti bukan ulah orang kaya kelas teri. Jadi Tuan Arjun, maksud Anda? 3 tahun yang lalu, ada yang mau aku mati. Ini gedung grup Sentosa, baru dibeli Pak Norman 400 miliar sebagai hadiah untuk Tuan. Sekarang, sudah atas nama Anda. Kaya juga Pak Tua itu. Tuan Arjun, silahkan. Selamat datang, Pak. Punggung orang itu kok mirip Arjun banget? Nggak mungkin. Dia kan mantan napi. Mana mungkin ada di tempat begini? Kemampuan CEO baru itu masih belum jelas, hah? Baru awal 20-an, bocah ingusan. Emang ngerti apa? Kita tipu-tipu dikit aja, beres. I just fuck her on the side and she bitch for me online. For a pussy I would die every second by. Room and pride, use it Pagi Bu Gea, pagi Pak Bayu. Ini. Langsung aja ke intinya. Ini laporan keuangan bulan lalu. Pak, silakan Anda periksa. Kamu yakin? Ini laporan bulan lalu? Iya, benar Pak. Ini laporan bulan kemarin. Apa dia sadar aku pakai laporan tahun lalu buat bohongin dia? Oke. Kamu dipecat. Keamanan, bawa dia keluar. Jangan, Bu Gea. Iya, saya salah. Semuanya, itu tadi akibat kalau berani menipuku. Dan kalau masih terulang, grup Arjuna bakal habis-habisan merusak reputasi kalian. Jadi pikirkan baik-baik, apa masih berani jadi musuh grup Arjuna? Baik, bubar. Tuan Arjun, Anda hebat banget loh. Sekilas langsung tahu masalahnya. Memangnya Anda belajar dari mana? Dari penjara. Penjara? Mana barang yang aku minta? Tuan Arjun, sesuai permintaan Anda. Ini tanya sudah kami beli. Dijamin kualitas terbaik. Makasih. Sudah seharusnya. Tuan Arjun, serius nih, Anda nggak perlu diantar. Nggak usah. Kalau banyak orang, nanti bibiku takut. Arjun? Kok bisa di sini? Lagi wawancara. Grup Arjuna emang baru, tapi backingannya kuat. Oke lah buat kerja. Terus gimana hasil wawancaranya? Lumayan. Tapi hasilnya nggak lolos ya. Aku cukup kenal sama bosnya.
Mau aku bantuin ngomong? Makasih udah mau bantu, tapi nggak perlu. Duluan ya, Cika. Hei! Arjun ini keluar penjara susah cari kerja. Masih saja gengsi. Cika, kok nggak naik? Tadi ketemu teman lama, terus ngobrol sebentar. Bos kamu mana? Dia barusan pergi. Lain kali aku cari waktu buat kenalan ya. Aku penasaran banget. Cowok yang Bu Gea cantik ini puji terus di telepon tuh sekeren apa sih? Cika. Ayo pergi. Akhirnya kamu pulang juga. Kenapa nggak bilang? Kan Bibi bisa jemput. Bi, ini teh aku bawain buat Bibi. Cobain deh. Habis keluar dari penjara, apa rencanamu? Aku dengar, kalau jadi ojek online lumayan menghasilkan loh. Masuknya gampang. Cocok buat kamu yang baru bebas dari penjara. Gimana kalau kamu coba saja? Paman, nggak usah. Sebenarnya aku... Mantan napi aja. Kok pilih-pilih kerja? Kamu pikir kamu ini lulusan universitas elit, mahasiswa berprestasi? Omonganmu itu? Aku udah bilang adikmu, kalau dia tahu kamu pulang pasti senang. Dia kerja di grup Arjuna, nanti biar dia bantuin kamu cari kerja. Bi, nggak perlu kok. Bu, siapa sih yang datang? Hari ini di kantor ada orang penting, aku hampir aja... Kenapa dia kesini? Kamu kan tahu, kakakmu baru pulang, statusnya rawan, susah cari kerja. Kamu coba bisa nggak? Aduh Bu, grup Arjuna itu nggak bisa dimasuki sembarang orang. Ya udah deh, aku coba pikirin caranya. Halo, Kak Haikal, kamu bisa nggak cariin sepupuku kerja? Halah, Kak Haikal, cariin kerja apa aja, biar dia cepet pergi dan gak ganggu di sini. Satpam? Orang kayak kamu bisa jadi satpam itu udah bagus banget. Semua itu pun juga karena Vivi. Vivi, sepupumu baru keluar penjara kok masih galak gitu? Kamu tahu nggak, grup Arjuna ini perusahaan top di Sudo. Vivi udah susah-susah masukin kamu loh. Arjun, ngapain pilih-pilih? Kalau ibuku nggak maksa, aku juga malas bantuin. Aku sebenarnya mau aja pakai ini. Tapi aku takut orang-orang di gedung ini nggak akan setuju nanti. Ngapain lihat ke atas? Aku nggak akan lihat ke atas, tapi ke bawah dari puncak grup Arjuna. Gila ya? Kak Haikal, demi Vivi bantuan sebesar tadi kamu kasih gitu aja. Jadi satpam di grup Arjuna, meski bukan pegawai tetap banyak yang rebutan. Kamu tahu apa sih? Si Vivi itu beneran gak tahu diri. Kalau jadi dia, aku udah nyerahin diri. Setelah bantuin Vivi begini, kalaupun nanti kesuciannya Vivi aku ambil, dia pasti ngerasa utang budi ke aku dan sungkan buat nolak. Kak Haikal? Vivi, kamu di sini ya? Hari ini katanya perutmu sakit. Nih, aku udah siapin teh jahe. Kak Haikal baik banget. Udah nyariin kerja kakakku dan bikinin aku teh jahe. Arjun, kamu ngapain?
Kamu gila ya Arjun. Kak Haikal udah aku repotin buat nyariin kamu kerja di grup Arjuna. Hah, kamu malah gini ke dia. Dia naruh obat di gelasmu. Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Nih. Ngarang kamu. Mana mungkin aku begitu? Orang kayak kamu gak mungkin berubah. Pantas aja masuk penjara. Udah aku bantuin. Malah begini balasanmu. Kak Haikal. Aku peringatkan kamu, kalau masih berani mendekatinya, yang patah bukan cuma tanganmu, tapi juga barangmu. Kamu. Sepupumu stres ya? Arjun, kamu ini beneran gak ketolong. Kak Haikal dengerin aku dulu. Ayo pergi. Kak Haikal, nggak dengerin dia dulu. Dengerin apaan? Kalau kelamaan, efek obatnya bakal bekerja. Kamu ini? Halo? Karjun, katanya kamu udah keluar dari penjara. Chandra? Iya, ini aku. Karjun, sekarang aku ngurus klub Mega nih. Kamu udah bebas kan? Mampirlah. Adikmu ini mau menyambut kepulanganmu. Nanti kalau ada waktu ya. Kak Haikal kamu gak apa-apa? Sepupunya Vivi ini agak ngerepotin. Aku harus cepat-cepat. Kakak! Aku nggak apa-apa kok. Tapi kakakmu itu keterlaluan. Tiba-tiba serang aku. Kalau nggak ingat dia bukan siapa-siapa, udah aku habisin dia tadi. Kak Haikal, Vivi ini orangnya baik banget. Semua tadi salah Arjun. Iya bener, salah dia semuanya. Dia baru keluar penjara, jadi nggak ngerti adab. Kakakmu udah nyinggung aku. Aku marah banget. Kamu sebagai adiknya, tahu dong harus gimana. Harus gimana? Tiga angka 5. Tambah 1. Tambah 2. Minum. Kak Haikal, aku agak takut nih. Mau pulang dulu ya? Bukannya kamu bilang mau nebus kesalahan kakakmu ke aku. Orang itu dari belakang, kok mirip Arjun ya? Nggak mungkin. Mantan napi kayak dia, mana mungkin ke tempat kayak gini? Ya udah. Halo, Tuan Haikal ya? Pas dengar Tuan mampir ke klub Mega kami, Bang Chandra langsung nyuruh saya antar sebotol anggur buat Anda. Kalau gitu, makasih Bang Chandra. Mana Bang Chandra? Bang Chandra sekarang nemenin tamu VIP di atas. Untuk sementara belum bisa nemuin dulu. Oh, oke. Bang Chandra emang orang sibuk. Kalau gitu Bang Tora, kamu silakan lanjut kerja. Siapa Bang Chandra? Bang Chandra itu bos besarnya klub Mega. Katanya, tahun lalu dia baru keluar dari penjara. Nggak nyangka cuma setahun doang, namanya di Sudo sekarang bikin orang-orang takut.
Bahkan ayahku saja harus hormat ke dia. Habis di penjara juga. Tuan Haikal emang hebat. Sampai Tora anak buah Bang Chandra turun langsung buat nyapa. Lihat dong, Kak Haikal ini siapa? Dia kan anak pengusaha sukses di Sudo. Mana mungkin mereka nggak menjilat? Ya jelas lah. Setiap Tuan Haikal kemari habis puluhan juta. Dia itu kan donaturnya klub Mega. Ah, biasa saja. Aku pengen tahu yang ditemuin Bang Chandra sendiri itu sehebat apa sih orangnya? Karjun, sebelumnya di penjara, kamu yang selalu melindungi aku. Kalau enggak, nyawaku sudah melayang dari dulu. Aku mau minum buat kamu. Bersulang, Karjun. Sudah, jangan minum lagi. Kamu udah bebas, benerin hidupmu. Tinggalin yang buruk, lakuin yang baik. Paham? Karjun, seumur hidupku, aku cuma jago berantem, bantuin orang gelut, jagain tempat juga bisa. Tapi selain itu, aku nggak tahu apa-apa. Lagian, jalan yang benar itu kayak apa? Kalau gitu kerja aja di tempatku. Karjun, sifat dan kemampuanmu beneran bikin aku kagum. Tapi soal kerjaan ini, kakak jangan bercanda ah. Presiden Direktur Grup Arjuna, Karjun. Tunggu sampai urusan tempat ini selesai semua. Nanti aku bakal langsung ke kamu. Ayo, Vivi, kita minum bareng. Nggak sama kami nggak masalah. Yang penting minum sama Tuan Haikal. Betul. Sekarang ayo kita silang gelas. Minum, 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 minum. Ah! Matamu buta ya? Berani pukul aku? Kalau aku pukul kenapa? Emang kamu mau apa? Oke. Bang, aku dipukuli orang. Kamu siapa bangsat? Mau ngapain? Aku kasih tahu ya. Aku ini juara bela diri. Juara bela diri? Kenapa? Takut ya? Kalau kamu takut, pergi saja sana. Persetan bisa bela diri. Berani pukul orangku, artinya bosan hidup. Kamu siapa? Jalan Andalas. Guntur Hendrawan. Guntur? Bang Guntur? Bang Guntur, ayahku Yudazana. Kita ini kayaknya salah paham aja. Aku nggak peduli kamu siapa. Habis pukulin orangku, ya harus terima akibatnya. Kalaupun ayahmu kesini, bakal aku pukul sekalian. Kalian semua berlutut. Bang Guntur, soal tadi emang cuma salah paham. Gimana kalau... Siapa yang bolehin kamu ngomong? Darah, berdarah. Berlutut. Gimana ini? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Jangan. Kamu ceweknya Haikal. Badan bagus, wajah cantik. Haikal, beruntung ya kamu bocah. Menghindar.
Berani kamu menghindar? Berani ngelawan Bang Guntur? Mau mati kamu? Haikal, tolong! Dengar nggak? Nona cantik ini minta kamu selamatin. Bang Guntur, aku... Jangan-jangan yang dibilang Arjun benar. Udah. Cewek secantik ini, kalau dipukuli kan sayang. Aku ini orangnya masih bijaksana loh. Kalian mukulin orangku, ya harus tanggung jawab. Yang cowok, masing-masing bayar 2 miliar. Nah, kalau cewek, nginep di sini aja. Puasin aku semalaman. Nanti ku bayar 2 miliar. Untung lo kalian. Kak Haikal nggak mungkin setuju kan? Halo ayah, cepat ke sini selamatin aku. Aku dipukulin orang. Kalau nggak nurut, sekarang aku ajari aturan dunia preman. Udah. Berani pukul aku, tamat kamu. Ayahku gak akan lepasin kamu. Aduh, masih bandel ya? Pukul lagi! Haikal! Ayahku sudah datang, mati kamu! Haikal! Bang Guntur, anak-anak ini belum paham, makanya berani menyinggung abang. Begitu dengar soal ini, aku langsung datang untuk minta maaf. Kalau Haikal ada salah, kita omongin baik-baik. Bukannya ini, Pak Yuda pengusaha sukses itu ya? Orangnya datang. Uangnya mana? Bang Guntur, mereka ini belum mengerti. Aku mewakili mereka untuk minta maaf pada abang. 2 miliar kita damai ya. Damai? Dia bilang damai. Damai kepalamu. 2 miliar ya 2 miliar. Emang kamu ini siapa? Kurang 1 rupiah aja. Aku bakal potong 1 bagian tubuh anakmu. 2 miliar, apa nggak kebanyakan? Bisa nggak dikurangi dikit? Bisa, bilang aja. Mau kurang berapa? Gimana kalau 40 juta? Oke nggak? Boleh. Jangan dekat-dekat. Jangan ke sini. Ayah, tolong aku. Ayah. Bang Guntur, kita kan sudah sepakat. Kita memang sepakat. Dikurangi 40 juta kan? Kamu mau anakmu kehilangan tangan? Atau kaki? Atau kaki ketiga anakmu? Ayah, tolong. Bang Guntur, tolong. Di keluarga kami, dia anak cowok satu-satunya. Tolong kasihani kami dan lepaskan kami. Uangnya akan aku kasih. Aku bayar semua, nggak kurang sepeser pun. Benar. Gini dong seharusnya. Nah selanjutnya, giliran nona cantik ini. Arjun? Kok dia bisa ada di sini? Arjun? Kok dia bisa ada di sini? Kak Arjun, kok ke sini? Tadi diajak temanku. Teman? Harga di sini mahal-mahal. Kamu kan baru bebas. Siapa temanmu yang ngajak? Bang Guntur. Bang, bukan aku yang mau cari gara-gara. Tapi dia yang masak aku tadi. Oh, kamu. Gak ada hubungannya sama dia. Cepat pergi. Kamu cepetan pergi. Pergi? Kamu kira di sini bisa datang dan pergi sesuka hati ya? Bang Guntur, namanya Arjun. Dia itu mantan napi yang baru keluar. Pernah di penjara? Iya, Bang Guntur. Dia berani ngalangin abang bawa cewek itu. Mending cepat habisin. Arjun, kelihatannya kamu memang gak sabar mau mati. Pergi sana! Hei bocah, kayaknya kamu baru bebas. Terus pengen pamer ya?
Aku paham kok. Gini aja. Kalau mau minum 1 botol, terus pergi dari sini, aku anggap urusan kita selesai. Kuat minum ya? Sayang banget. Minumannya nggak enak. Mahalan juga airku di penjara. Kamu nggak usah sok deh. Tahu apa napi kayak kamu? Kalau aku suruh minum, ya minum. Aku bisa aja minum. Tapi adikku ini, jangan diganggu. Arjun, jangan main-main. Kita nggak bisa lawan mereka. Kalau diganggu, emang kenapa? Aku pengen tidur sama dia. Bangsat, bosan hidup ya? Bu Liu, saya sudah memutuskan. Saya mau kuliah. Bagus sekali. Kamu sebelumnya bilang ingin memberikan jatah kuliahmu ke sepupu. Bu Guru, dia merasa itu tidak sepadan untukmu. Ini adalah sekolah terbaik di negeri ini. Bagaimana bisa kamu mengorbankan masa depanmu demi menikahi Suyuni? Akhirnya kamu sadar juga. Saya tidak akan belajar sastra. Saya mau masuk ke program dekripsi di Universitas Pertahanan. Program dekripsi di Universitas Pertahanan. Program dekripsi itu sangat khusus. Harus menyembunyikan identitas, hidup dengan nama samaran. Kamu sudah bicarakan ini dengan keluarga? Tidak perlu dibicarakan. Saya bisa putuskan sendiri. Karena selalu kecewa. Dari kecil hingga besar. Semua hal baik selalu diminta orang tua saya untuk diberikan kepada sepupu. Kali ini, untuk merebut jatah kuliah saya, orang tua saya memaksa. Bahkan tunangan saya Suyuni rela menikah agar sepupu saya mendapat jatah itu. Kali ini, saya tidak akan menyerah lagi. Keluarga pun saya tak peduli lagi. Sudah bicara jelas dengan sekolah. Sudah bicara jelas. Tapi bukan untuk memberikan jatah kuliah itu kepada Lu Xiaochen seperti yang kau minta, melainkan ke tempat yang tidak bisa kamu temukan. Kakak, lihat. Kakak perempuan membelikan saya banyak barang bagus. Ada baju baru, sepatu baru, dan juga radio baru ini. Kakak perempuan bilang setelah sampai sekolah tidak akan diremehkan orang. Ini adalah peninggalan nenek untuk saya, juga adalah tanda cinta yang saya berikan kepada Suyuni. Ternyata bisa memberikan barang sepenting ini kepada Lu Xiaochen. Xiaochen suka, jadi saya memberikannya kepadanya. Lagi pula tidak ada yang berharga. Setelah saya menikah denganmu, saya akan membelikan yang lebih baik. Barang yang saya anggap sebagai harta berharga di tanganmu tidak berarti apa-apa. Wow. Jadi tidak akan dihargai. Kak, apakah sepupu tidak senang? Apakah dia marah karena saya merebut jatah kuliahnya? Saya tidak seharusnya merebut barang orang lain. Salah saya memang pantas tidak ada yang mau. Kondisi keluarga Xiaoqian sudah sangat susah. Kamu punya segalanya. Kenapa masih harus berebut dengannya? Xiaen, jangan khawatir, jatah kuliah itu pasti milikmu. Tidak ada yang akan berebut denganmu. Untuk membalas budi, saya sudah memberikan segalanya kepada Lu Xiaochen. Apakah saya harus memberikan nyawa saya juga? Kamu jalan kaki pulang sendiri, merenung dengan baik. Setelah kamu paham, minta maaf kepada Xiaochen. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Saya tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tetapi semuanya salah. Permen susu yang Suyuni berikan kepada saya, selalu saya sayangkan untuk dimakan. Dia bilang kalau saya merasa sedih, makan permen agar hidup terasa lebih manis. Namun sekarang permennya sudah rusak, seperti cintanya Suyuni. Menjadi sampah. Orang tua yang pilih kasih, tunangan yang berubah hati. Saya tak ingin semuanya. Haha. Ayo, makanlah cepat. Ayo coba dulu ini. Masakan ini enak. Makan yang banyak ya. Ayo, duduk dan makan. Sejak kecil orang tua selalu bilang sepupu perlu gizi untuk tumbuh, jadi memberikan yang terbaik kepadanya. Memaksa saya untuk menyerahkan tempat, tetapi lupa kalau saya juga perlu. Setengah tahun lebih tua pun tetap butuh gizi. Ini lauk favoritmu.
Bu, saya alergi ikan. Yang suka makan ikan itu sepupu. Sudah bicara jelas dengan sekolah. Beri jatah kuliah itu kepada sepupumu. Lagi pula kamu pintar. Tahun depan bisa ujian lagi. Sudah bicara dengan sekolah belum? Kamu berhutang nyawa kepada sepupumu. Kenapa tidak berikan jatahnya kepadanya? Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Kenapa saya melahirkan anak yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu? Kalau kamu tidak urus masalah sekolah ini dengan baik, keluar dari rumah ini. Saya tidak punya anak seperti kamu. Karena paman kecil menyelamatkan saya menjadi selalu mengalah dari awal mainan, pakaian, sampai kasih sayang orang tua, bahkan tunangan saya pun tidak mau saya lagi. Kalau bisa memilih, saya lebih baik tenggelam saat itu. Tante, Om, jangan begitu sama sepupu. Saya sedih melihatnya. Mungkin saya memang tidak berjodoh dengan sekolah, bukan salah sepupu. Tidak apa-apa, Om. Biarkan sepupumu memberikan jatah kuliah itu kepadamu. Nanti setelah kamu mendapatkan tempat untuk belajar, Tante akan membawamu untuk membeli hadiah. Bukankah kamu ingin membeli sebuah jam tangan? Tante yang akan membelikanmu. Kakak sepupu, aku benar-benar tidak bermaksud merebut barangmu. Jika kamu tidak senang, aku akan segera pergi. Puas sekarang kamu? Hah? Sekarang kamu membuat rumah ini kacau balau. Cepat minta maaf pada Xiao Chen. Kamu? Paman Song, hari ini Shili sudah ke sekolah. Jatah belajarnya sudah diberikan ke Xiao Chen. Ini baru mengerti. Nah, karena sepupumu sudah sekolah, kamu kerja saja. Dapatkan uang sekolah untuk dia. Ingat, ini adalah utangmu padanya. Iya, pergi kerja saja. Di rumah juga tidak ada kerjaan. Kali ini Xiao Chen lulus ujian masuk sekolah. Ini adalah hal besar untuk memuliakan leluhur. Kita harus mengadakan pesta untuk merayakan Xiao Chen. Kita adakan di restoran negara saja. Baik, kita siapkan lebih banyak. 1 hidangan dingin, 2 sup, 2 hidangan utama, dan 1 piring buah. Kirim 1 untuk pimpinan. Ajak juga teman-teman dekatmu. Hahaha, semua orang bersama-sama merayakan dengan gembira. 10 tahun, saya hanya bisa tidur di balkon sempit dekat kamar mandi. Sementara Lu Xiao Chen tinggal di kamar besar dan terang, penuh mainan dan permen dari toko, rumah ini tak punya kehangatan. Hanya membuatku merasa tertekan hingga sulit bernapas. Sebulan lagi, aku bisa meninggalkan tempat ini. Tempat tanpa cinta. Bicara. Shili, dengar-dengar kamu lulus ujian. Bagus ya? Hehe, Paman Su adalah satu-satunya orang yang benar-benar baik padaku. Dulu Paman Su menyelamatkan nyawa ayahku. Kemudian menjodohkanku dengan Su Yunyi, sekarang kelihatannya. Aku membuat Paman Su kecewa. Shili bilang dia tidak mau sekolah. Jadi dia serahkan jatah sekolahnya ke Xiao Chen. Jangan dulu bilang ke ayahku soal kita mendaftar nikah. Dan soal menyerahkan jatah sekolah, perlu penjelasan yang masuk akal. Kamu mengerti kan? Demi membantu Lu Xiao Chen sekolah, kamu harus menikah dengan orang yang tidak kamu cintai sungguh mulia. Shang Chen masih kecil, tidak tahan tekanan. Sebaiknya jangan beritahu dia soal kita mendaftar nikah. Dan lagi, sudah kusuruh kamu minta maaf padanya. Kenapa sampai sekarang belum ada tindakan? Aku tidak salah, kenapa harus minta maaf? Xiao Chen segera akan melapor. Beri dia beberapa kupon makanan dan kain. Anggap saja sebagai permintaan maaf dan doa. Menurutmu aku punya kupon di tanganku. Dengan kasih sayang dari kamu dan orang tuaku, apa dia kekurangan itu? Tenang saja. Aku sudah setuju untuk mendaftar nikah denganmu. Aku tidak akan ingkar.